Hai teman-teman, sambil menunggu jam aku pergi kerja, ya di sini aku mau ngeblok dikit-dikit ya guys ya. Mau ceritain pengalaman aku kemarin, waktu anak aku sakit demam. Ya, di awal bulan 8 kemarin dia sakit demam, dan aku mau ceritain pengalaman aku pas anak aku sakit demam di masa-masa COVID-19 di Jepang ini. Oke teman-teman ya, sebelumnya ceritanya sekarang di Jepang ini penderita COVID-19 ini mulai sedikit setiap hari jumlah yang terkena penyakit COVID-19 ini meninggi ya guys ya, angka si penderita penyakit COVID-19 ini mulai meninggi ya di Jepang. Soalnya kemarin-kemarin itu pada semuanya ini ya tertib, terus stay home gitu ya kan. Sekarang udah mulai airport udah dibuka, pokoknya servis-servis yang umum gitu udah pada mulai biasa lagi. Terus dari luar negeri juga udah pada masuk ke Jepang. Terus si warga negara Jepang juga udah pada bisa ke luar negeri. Di Jepang masih diharuskan pakai masker kalau di dalam ruangan atau berdekatan gitu ya guys ya. Kalau di taman, di luar gitu, di udara bebas gitu nggak diharuskan. Cuman kalau berdekatan gitu masih diharuskan. Aku nggak bilang virus-virus itu datang dari luar negeri. Aku nggak bilang begitu. Kita nggak tahu virusnya itu datang dari mana. Karena waktu sekarang itu mendapatkan virus COVID-19 itu udah bukan apa lagi ya, bukan kayak kemarin-kemarin lagi, bukan kayak dulu-dulu lagi ya, udah biasa gitu ya guys ya. Cuman karena kemarin-kemarin Jepang selalu taat banget gitu, terus sekarang ini karena udah dilonggarkan, jadinya pada banyak yang tertular penyakit COVID-19 ini ya, sekilas info. Terus jadi kemarin kembali ke cerita aku ya. Kemarin itu pas bulan 8 awal anak aku tiba-tiba suaranya serak. Waktu aku pulang kerja aku dengar dia ngomong suaranya serak ya guys. Suaranya serak ya guys. Terus tiba-tiba aku bilang, aduh tenggorokan kamu sakit ya? Aku bilang gitu, enggak, dia bilang gitu. Terus besoknya kita jalan-jalan karena dia ulang tahun, kita jalan-jalan nurutin permintaan dia kemana tempat yang dia request ya guys ya. Terus waktu itu aku dari malam sampai pagi, terus siang sore aku rutin berapa jam sekali itu ngecek suhu badan dia, dan alhamdulillah waktu itu nggak apa-apa ya guys ya, normal aja. Tapi mulai sore itu dia sedikit demi sedikit batuk ya guys ya. Batuknya nggak seperti berdarah gitu, tapi cuman gitu ya guys. Terus aku udah mulai curiga, aduh aku udah mulai khawatir gitu ya, jangan gitu ya guys ya. Terus aku takut ya kan. Terus aku bilang, ini kita sebelum pulang ke rumah kita harus ke klinik biasa tempat anak aku selalu pergi ya guys ya. Kita sekeluarga biasa ke klinik itu, klinik langganan lah istilahnya. Jadinya kita ke klinik sebelum pulang dan dikasih obat buat menenangkan tenggorokan. Terus kata dokternya, oh ini kaze itu demam biasa gitu katanya. Tapi aku udah takut, soalnya pas di situ diukur suhu badannya masih normal, tapi udah mulai kayak gimana sih guys, matanya gitu agak mulai capek gitu, kayak mau demam gitu guys ya. Karena emak-emak ya, biasanya kalau emak-emak tuh mungkin punya ini sendiri ya guys ya, kalau lihat anaknya itu wajahnya tuh rada beda ya. Itu mungkin dimana-mana emak-emak pasti tahu ya. Jadinya gitu guys ya. Terus bener ya, kita pulang ke rumah dan 2 jam berikutnya bener apa yang aku khawatirkan terjadi. Suhu badannya tuh mulai lama-lama mulai meninggi gitu ya guys ya, dan mulai kayak kedinginan gitu. Aku udah jantungan, wah ini jangan-jangan bukan demam biasa gitu, soalnya bermula dari tenggorokan. Terus ya seperti itu ya, karena beberapa hari yang lalu temen aku juga sakit tenggorokan, terus demam, suhu badannya naik dan akhirnya dinyatakan COVID-19 positif gitu ya guys ya. Jadi ini
agak sedikit mirip, jadinya bikin aku sedikit khawatir ya guys. Terus malam-malam tambah lama suhu badannya itu tinggi sampai mendekati 39 derajat Celcius, nggak sampai 39 tapi 38,8 gitu ya derajat Celcius, dan itu bikin aku nggak bisa tidur sama sekali. Soalnya selama 3 tahun ini karena kita terlalu terlalu wajib protek banget, seperti selalu pakai masker, rajin cuci tangan, terus jarang berkeluaran ya, terus jarang makan di luar. Kalaupun makan langsung pulang, tapi rajin bawa. Pokoknya sebagaimana kita waktu pertama-tama harus menjaga banget ya dengan adanya COVID-19 ini. Terus semenjak itu terus anak-anak di luar juga pada di sekolah juga pakai masker, terus nggak boleh duduk berhadapan gitu ya. Terus social distance ya, terus rajin cuci tangan, pokoknya rajin kumur-kumur. Pokoknya selama 3 tahun ini kita nggak pernah kena yang namanya demam gitu ya guys ya, atau flu gitu, nggak pernah. Hisasiburi itu apa sih bahasa Indonesianya? Udah lama, selama 3 tahun udah lama anak aku nggak demam. Tiba-tiba dia demam kemarin tuh bikin aku tuh sangat khawatir sekali ya guys ya. Udah gitu ya, masih anak-anak ya guys. Terus malam-malam dia menggigil gitu, kedinginan, terus kayak ngigo. Kalian tahu ngigo nggak? Kalau tidur itu dia kayak bukan mimpi, antara mimpi dan enggak, tapi ngomong-ngomong sendiri tuh karena suhu badannya itu panas banget ya guys. Jadi itu bikin aku sangat khawatir banget. Sementara besoknya aku harus kerja, tapi alhamdulillah bapaknya libur ya guys. Emang sengaja libur karena waktu itu anak aku libur musim panas, jadi kita itu gantian ambil libur. Nah kebetulan minggu itu bapaknya ambil libur, dan alhamdulillah bapak bisa lihat anak aku di rumah, suami aku bisa lihat anak aku di rumah. Terus besoknya suhu badannya masih tetap tinggi, aku pergi kerja dan aku bilang ke suami aku udah bawa ke klinik aja, tapi di klinik dibilang kalau badannya panas tolong ditelepon dulu gitu ya sebelum datang gitu. Jadi suami aku nelpon ke klinik dan bilang kalau anak aku kemarin datang dapat obat, dibilang demam, dan hari ini suhu badannya naik tinggi, boleh nggak kita ke klinik minta obat lagi, lihat lagi gitu. Dan ternyata guys itu klinik langganan kita, dan ternyata nggak diterima guys ya. Maaf, dibilang seperti ini, maaf kalau yang bersuhu badan di atas 37 derajat Celcius ya, udah masuk ke suhu badan yang ini ya, suhu badan yang mendekati demam gitu, udah nggak diterima di rumah sakit klinik yang tempat biasa kita pergi. Di situ tuh suami aku udah kayak rada, kan kemarin kita kesana gitu, udah sedikit emosional ya guys ya, karena kemarin itu kita kesana dan itu klinik langganan kita gitu ya guys ya. Jadinya bikin sangat sedikit emosional gitu. Terus ya udah kita telepon rumah sakit lain gitu. Tapi di situ dikasih tahu telepon ke rumah sakit ini karena sekarang lagi enggak bisa pergi sebebasnya. Bagi orang-orang yang punya suhu badan tinggi itu nggak bisa pergi sebebasnya ya ke klinik-klinik biasa. Jadi ada beberapa klinik yang cuman menerima pasien-pasien yang punya suhu badan tinggi ya guys ya. Soalnya untuk pencegahan penularan COVID-19 gitulah guys. Jadinya cuman ada beberapa rumah sakit atau klinik-klinik yang bisa menerima pasien dengan suhu badan tinggi. Yang lainnya itu kalau punya suhu badan tinggi semuanya pada nolak ya zaman sekarang di Jepang. Nah itu kita nggak tahu ya guys ya, karena selama ini 3 tahun ini kita nggak demam, nggak flu gitu, nggak batuk-batuk, jadinya jarang ke rumah sakit. Ke rumah sakit cuma ngambil obat alergi anak aku dan suami aku gitu ya. Ya udah, jadi seperti itu guys. Aku rada sedikit sedih gitu ya guys ya, kok begini sih gitu. Dan ternyata suami aku nelpon ke rumah sakit yang direkomendasiin sama klinik kita. Di situ juga dibilang boleh datang tapi harus menunggu 2-3 jam gitu ya di situ. Jadi datang pun kita harus disuruh tunggu 2-3 jam. Sementara anak lagi sakit, badannya lagi panas tinggi, terus sedikit batuk, terus kedinginan gitu. Pokoknya gimana sih anak kecil yang lagi nggak enak badan. Tapi alhamdulillahnya dia itu nggak kayak
nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ke toilet, pokoknya nggak, lemah, letih gitu. Suhu badannya tinggi, terus ada batuknya, ada pileknya, cuman dia itu masih bisa lincah gitu ya guys ya, masih bisa baca-baca buku, terus masih bisa makan yang banyak, minum, ambil apa, biar nggak kekurangan cairan, terus sering ke toilet ya aku bilang, sering-sering kencing, banyak minum, aku bilang gitu. Jadi alhamdulillahnya itu seperti itu, jadinya sedikit ini ya, sedikit bikin lega gitu guys. Nah, jadi kita suami aku nelpon ke rumah sakit yang menerima pasien dengan suhu badan tinggi, dan di situ juga disuruh bilang nunggu. Ya udah, akhirnya kita cancel semuanya karena kebanyakan ini ya guys, kebanyakan aturan-aturan gitu, dan itu bikin kita sedikit emosi ya guys ya. Gimana kalau emang bener-bener ada yang parah banget ya, gimana, siapa yang mau menanggulanginya gitu, maksud aku seperti itu loh guys ya, yang bikin aku tuh khawatir banget. Tapi ya udah, mungkin kalau orangnya lebih parah lagi mungkin cara penanganannya itu beda lagi ya guys ya, mungkin segera ambulan yang datang atau gimana. Tapi karena dia nanya keadaan anak aku seperti apa, ya seperti ini kita jelasin, dan dia bilang oh oke, boleh datang, tapi datang ke sini juga disuruh nunggu di mobil 2 atau 3 jam. Gila, masa ya kan kita bawa anak kita yang lagi demam tinggi. Ya udah, akhirnya semuanya kita cancel, kita nunggu di rumah, dan aku waktu itu pas istirahat jam makan siang, aku langsung pergi ke drugstore ya, yang namanya Welsia, itu dulu namanya Happy Drug dan sekarang diganti jadi Welsia. Aku ke sana dan aku beli tes apa tuh, rapid test COVID-19. Di sana dijual yang harganya 800 yen. Itu tuh kecil banget ya guys ya. Terus aku mau beli 2 atau aku mau beli 3, aku mau bawa ke kasir, terus tiba-tiba ditulis di situ, ini juga kalau seandainya ditulis di description-nya ya guys ya, katanya kalau di sini dinyatakan positif pun belum tentu negara Jepang itu mengakui, karena ini tesnya nggak diakui oleh negara gitu deh, pokoknya singkat kasarnya itu seperti itu guys. Loh, jadi kenapa dijual ya, dalam hati aku seperti itu. Diakui negara maksudnya nggak diakui oleh kayak kesehatan gitu deh guys. Pokoknya kalau dibilang itu pun positif, belum tentu pihak asuransi atau pihak kesehatan itu bisa menerima hasil tes itu gitu katanya. Bukan nggak diakui negara untuk dijual, tapi masih diragukan oleh pihak kesehatan dengan hasil positif yang keluar dari tes rapid yang dijual dengan harga 800 yen itu. Ya kecil banget. Jadinya aku bilang, loh, berarti ini kalau kita beli terus kita tes dan hasilnya positif, belum tentu orang percaya dong, aku bilang gitu ke staff yang ada di drugstore itu. Terus staffnya bilang, aduh maaf, saya nggak bisa bilang apa-apa. Dia juga sedikit bingung ya guys ya dengan apa yang aku bilang. Terus dia bilang, tapi kalau mau beli tes rapid test yang benar-benar udah diakui oleh negara, diakui oleh pihak kesehatan di Jepang ini, dan kalaupun positif semuanya nggak diragukan dan bisa ditangani seterusnya sama pihak kesehatan dan asuransi dan segala macam. Kita juga ada jual di bagian apoteknya, kata gitu. Lo bilang dari tadi dong, dalam hati aku seperti itu, dan emang ternyata dipampang nyata, ada spanduknya di situ. Cuman aku aja yang mungkin ini ya teledor, nggak ngeliat. Dan ternyata ada spanduknya dibilang kalau kita menjual tes rapid test COVID-19 yang emang udah diakui negara dan pihak kesehatan. Jadi kalaupun dinyatakan positif, itu kita tinggal telepon ke pihak asuransi, ya pihak asuransi dan kesehatan yang menanggulangi COVID-19 itu, dan kita tinggal kasih tahu hasilnya, kita tinggal kasih tahu nama, alamat kita dan segala macam, tinggal gitu-gitu. Semuanya akan ditangani selanjutnya oleh mereka gitu. Nah, jadinya aku kembalikan rapid test COVID-19 yang harga 800 yen tadi, dan aku beli yang harganya 1.300 berapa itu tadi. Beli satu. Dan pas aku beli itu emang ternyata apotek ya guys ya. Aku harus menulis nama, alamat, nomor telepon dan segala macam ya, tete benge, biar kalau seandainya nanti hasilnya positif,
aku cuman tinggal bilang nomor yang aku beli dan udah terdaftar di sana gitu ya. Mereka tinggal ngecek ke sana gitu mungkin ya, aku nggak tahu. Nah, selanjutnya ya Udin, dan aku beli harga 1.300. Tadinya aku mau beli 2 tapi aku beli 1 aja, dan aku cepat-cepat kembali kerja, dan aku udah nggak sabar mau pulang ke rumah. Akhirnya jam pulang ke rumah aku datang, dan aku pulang ke rumah dan langsung aku udah beli. Aku bilang sama suami aku, ternyata dijual di bla 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 bla. Aku bilang dengan semangat 45 ke suami aku. Yang penting kita pengen tahu aja guys ya, anak aku itu sakit demam biasa atau COVID-19 itu. Jadi bikin gimana sih, bikin meyakinkan gitu ya guys ya. Jadi kayaknya kan penanggulangannya beda kalau seandainya itu COVID-19 atau cuma demam biasa gitu. Jadi alhamdulillah aku dapat rapid test COVID-19-nya, dan sampai di rumah udah selesai semua, udah selesai makan, udah selesai segala macam. Kita cobain anak aku pakai rapid test 19 yang aku beli dari drugstore tadi, dan hasilnya nanti aku bakal masukin di video ini juga ya. Teman-teman, hari ini kita beli alat buat cek tes COVID-19. Jadi ini dia membo yang dimasukkan ke dalam hidung. Soalnya 2 hari ini panas, badannya panas, jadi kita kasih ini membo ke hidungnya. Lalu setelah itu kita masukin ke dalam sini. Ini di dalam ini udah ada air cairannya. Terus kita campur, dan setelah itu kita tetesin di sini 3 tetes. Sekarang kita tinggal nunggu hasilnya. Di situ udah ada garisnya, berarti kita melakukan dengan benar. Dan kita sekarang menunggu hasil positif atau negatif. Kalau di bagian T-nya ada garis, berarti positif. Kalau enggak, berarti negatif. Kita menunggu 15 menit sampai 30 menit teman-teman. Akhirnya selama 30 menit kita menunggu, hasilnya negatif. Alhamdulillah guys. Ini dia suratnya, kita beli emang dari kayak apotek gitu guys, yang ada di drugstore. Dan ini dia hasilnya, negatif. Jadi kita nggak perlu stay home di rumah. Semoga Ang cepat sembuh, panasnya cepat turun ya, biar bisa main lagi. Dan anaknya mukanya udah mulai segar ya Ang ya. Alhamdulillah hasilnya ternyata negatif guys ya. Jadi anak aku bukan terjangkit ke COVID-19. Emang benar kata dokter itu adalah demam biasa ya guys ya. Syukur alhamdulillah sekali. Dan besoknya demamnya juga menurun, dan dia kembali sehat seperti biasanya, bisa beraktivitas seperti biasanya. Cuman ingusnya aja yang masih ada di hidungnya ya guys ya. Udah begitulah guys. Jadi kata dokter, kalau seandainya ingus yang keluar dari hidung anak-anak itu warnanya hijau gitu atau kuning-kuning gitu, bukan bening, itu adalah ingus yang ada bakterinya. Tapi kalau ingusnya putih bersih bening gitu, itu berarti ingus yang ya guys ya, ingus kayak alergi gitu kata dokter begitu guys. Jadinya ya itu satu pengalaman aku di saat COVID-19 ini. Di saat anakku lagi demam tinggi, tiba-tiba kita mau pergi ke rumah sakit, dan rumah sakit tuh nggak nerima, dan ternyata itu ngebikin aku dan suami aku tuh sedikit emosional ya guys ya, dan bikin sedih, kok begini Jepang gitu ya. Dan ternyata kita yang kurang membaca informasi, ternyata emang udah ditulis di informasi bagian COVID-19 di website di Jepang ini, bagi kita yang sedikit merasa kita itu mungkin nggak enak badan atau terjangkit COVID-19, kita tinggal pergi ke website itu dan tinggal masukin nama, alamat dan segala macam kita, dan rapid test COVID-19 akan nyampe ke rumah kita sendiri guys. Ini ternyata emang kita yang kurang mencari informasi. Aku kira kok Jepang begini gitu ya guys ya, dan ternyata emang kita yang kurang mencari informasi. Bukan Jepang yang salah, tapi Jepang emang udah menyediain segala macamnya buat kita yang
merasa kita itu terjangkit COVID-19, untuk meringankan penularan COVID-19, emang ternyata klinik-klinik di seluruh Jepang ini menutup menutup akses mereka untuk menerima pasien-pasien yang punya suhu badannya itu tinggi ya, supaya mencegah penularan COVID-19 ke lebih banyak lagi. Jadi mereka itu nggak membolehkan pasien-pasien yang punya suhu badan tinggi itu datang ke klinik mereka atau rumah sakit mereka. Cuman ada beberapa rumah sakit tertentu yang menerima pasien-pasien yang punya suhu badan tinggi. Nah, disitu akan langsung dites ya guys ya. Tapi karena cuman beberapa, jadinya kita harus menunggu atau antri lama berjam-jam. Nah, makanya mereka membuat website gitu dan membuat peraturan bagi kalian yang pengen yang mendapatkan ini rapid test COVID-19 ini, tinggal menuju ke website kita dan tinggal masukkan nama, alamat dan sebagainya macamnya, maka rapid test COVID-19 ini akan langsung datang ke rumah kita guys. Nah, karena kita ada 3 orang ya, maka tiga rapid test udah datang ke rumah kita guys, gitu guys. Ini sama seperti yang aku beli dari drugstore waktu anakku tuh demam, dan ini tuh sama seperti waktu aku tes COVID-19 di markas militer di tempat aku kerja ya guys. Di situ kita sering tes rapid test ya, dan aku rasa rumah sakit juga pakai alat tes yang sama dengan ini. Ini tuh udah diakui oleh negara Jepang dan pihak kesehatan di Jepang ya guys. Seperti itu guys. Nah, kalau seandainya di sini positif keluar, maka kita langsung bisa menelpon bagian Hokenjo atau pihak asuransi kesehatan gitu. Nah, mereka akan menanggulangi, akan menindaklanjuti kita ya, bagaimana yang harus kita proses apa yang harus kita ikuti dengan saran mereka. Dan di Jepang ini rumah sakit juga kalau kita harus opname gitu segala macam, semuanya masih ditanggung oleh pihak Jepang. Dan kalau kita juga harus meliburkan diri dari pekerjaan, gaji kita tetap jalan, tapi kita stay home di rumah. Terus bagi close kontak, kalau keluarga kita terkena dan kita close kontak ya, kita itu kita kena close kontak sama keluarga kita yang positif, kita juga di stay home kan, dan gaji itu tetap berjalan ya guys ya. Bagi yang positif terkena COVID-19, kita tinggal hubungi pihak kesehatan ya, asuransi kesehatan gitu. Dan teman aku ya, dia dan suaminya terjangkit COVID-19, mereka mengikuti saran dan petunjuk dari pihak kesehatan di Jepang, dan akhirnya karena dua-duanya kena COVID, akhirnya dari pihak kesehatan negara datanglah pos itu di depan rumah mereka, kardus gede 2 ya, isinya itu banyak makanan ya guys ya, kayak nasi yang tinggal di microwavein, terus cup ramen, terus curry rice yang udah instan gitu segala macam, terus minuman, terus yasai jus itu jus sayur dan minuman-minuman sport drink gitu, pokoknya banyak deh. Nanti kalau aku bisa minta fotonya, aku minta fotonya dan aku bakal share di sini ya. Ini sekilas info tentang pengalaman aku waktu anak aku itu demam di masa-masa COVID-19 di Jepang ini guys. Ya udah, segini aja cerita aku dulu blog ini. Mudah-mudahan blog aku ini ya sedikit bisa jadi ini ya guys ya, masukan dan pengalaman kita bersama. Nah, kalau bagi kalian yang di negara lain di mana, atau bagi kalian yang juga di Indonesia, kasih tahu aku dong bagaimana proses-proses di sana di masa COVID-19. Kalau ada sedikit-sedikit kata yang salah atau yang kasar, tolong dimaafkan ya guys ya. Dan terima kasih udah menonton, sampai ketemu lagi di blog berikutnya. Bye-bye. Bye guys.